Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Dan pada podcast kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang keempat, yaitu mengenai Competitive Analysis in Business. Jadi, bagaimana kita melakukan competitive analysis di dalam bisnis kita, gitu, dan juga bisnis pesaing kita. Karena untuk pertemuan yang kedua kemarin sudah dijelaskan ya untuk langkah-langkah melakukan competitive analysis, dan untuk pertemuan kali ini kita akan lebih detail bagaimana caranya kita melakukan, kemudian contohnya apa saja sih yang harus kita lakukan dalam mencari informasi-informasi mengenai pesaing kita. Nah, langkah nyata dalam menganalisa. Yang pertama, tentukan siapa pesaing Anda. Kita cari tahu dulu siapa pesaing-pesaing perusahaan kita. Carilah perusahaan atau bisnis yang berpotensi menjadi pesaing kita. Kemudian cari tahu informasi mengenai mereka dan bandingkan data secara akurat. Setelah kita mencari tahu ada berapa sih pesaing kita, bagaimana pesaing kita, kemudian berasal dari industri seperti apa pesaing kita. Nah, kita cari informasi datanya, kemudian kita nanti bandingkan secara akurat dengan informasi yang ada di dalam internal perusahaan kita. Kemudian tentukan produk apa yang mereka tawarkan. Tentukan apa yang pesaing kita tawarkan. Produk mereka itu seperti apa? Berapa pangsa pasar mereka? Apa saja karakteristik dan kebutuhan pelanggan mereka? Kebutuhan dari konsumen mereka, keinginan konsumen mereka. Kemudian bagaimana perusahaannya membedakan dirinya dari para pesaingnya. Jadi perusahaan pesaing kita pasti juga mempunyai pesaing. Nah, bagaimana cara mereka membedakan? Bagaimana cara mereka menjadi unik daripada para pesaing mereka? Kemudian, bagaimana mereka mendistribusikan produk atau jasa mereka? Bagaimana cara mereka memasok kepada penjual yang lainnya? Apakah mereka mempunyai reseller, distributor, dan lain sebagainya? Kemudian, teliti taktik dan hasil penjualan pesaing kita. Maksudnya, yaitu seperti apa proses penjualan mereka, kemudian apakah mereka memiliki banyak lokasi, dan bagaimana mereka memberi keuntungan kepada para pemasoknya. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai produk, ingin menjualkan produk, ketika mereka menjualkan bisnis ke bisnis, tentunya tidak langsung ke konsumen, mereka akan mempunyai harga yang berbeda. Nah, bagaimana cara mereka membentuk keuntungan untuk para distributornya? Kemudian, apakah mereka berkembang ataukah mereka menurun dalam jangka waktu tertentu? Apakah mereka semakin berkembang dengan pesat atau justru mereka mengalami penurunan seperti itu? Kemudian, berapa pendapatan mereka setiap tahunnya? Bagaimana dengan total volume penjualannya? Jadi kita cari dalam jangka waktu tertentu. Apakah mereka mempunyai pendapatan yang besar? Kemudian volume penjualannya berapa banyak? Kemudian apakah mereka secara teratur mendiskon produk? Apakah mereka menjalankan ataupun mengadakan diskon-diskon tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk membuat untuk membuat konsumen itu merasa puas dan juga loyal. Kemudian layanan mereka juga seperti apa? Kemudian lihat harga serta fasilitas apa yang mereka tawarkan. Pahami berapa banyak pesaing kita mengenakan biaya untuk produk atau layanan yang serupa. Lihat keuntungan yang ditawarkan pesaing dan bandingkan dengan perusahaan kita. Kita lihat keuntungan pesaing kita bagaimana dalam produk yang serupa dengan kita. Apakah sudah jauh lebih besar atau masih kurang dari yang kita dapatkan? Kemudian analisis bagaimana pesaing kita itu memasarkan produk mereka. Apakah mereka mempunyai blog atau website tertentu? Kemudian apakah mereka menggunakan konten secara visual, statis seperti infografis atau kartun dan lain sebagainya? Atau mereka menggunakan video dan lain sebagainya, atau hanya sekedar tulisan? Kemudian kampanye iklan online dan offline apa yang mereka jalankan gitu. Apakah mereka menggunakan promosi produknya itu melalui online ataupun offline, dan bagaimana caranya, bagaimana strateginya. Kemudian perhatikan strategi konten pesaing kita. Ketika mereka menjual produk, mempromosikan sebuah produk, pastinya mereka juga menciptakan sebuah konten. Mereka menuliskan sebuah konten gitu, membuat konten, dan bagaimana konten mereka, seberapa akurat konten mereka, apakah sampai dengan tepat kepada konsumen mereka, ataukah mereka itu hanya sekedar didengarkan oleh
konsumen mereka, tidak ada timbal balik dari konsumennya, tidak ada saran ataupun argumen daripada konsumen mereka gitu. Kita lihat lebih dalam. Selanjutnya, pelajari teknologi yang digunakan oleh pesaing kita. Mereka menggunakan teknologi informasi yang seperti apa? Apakah sudah canggih ataukah masih tertinggal dari teknologi informasi yang sekarang? Memahami jenis teknologi apa yang mereka gunakan, kemudian dapat menjadi penting untuk membantu perusahaan kita sendiri dalam mengurangi gesekan dan meningkatkan momentum dalam organisasi kita. Kemudian amati bagaimana mereka mempromosikan konten pemasaran mereka. Jadi seberapa penting konten yang kita buat, yang perusahaan mereka buat untuk sampai pada konsumen, sampai pada benak konsumen. Kata kunci yang seperti apa yang menjadi fokus perusahaan pesaing kita dalam memanfaatkan dalam membuat konten. Kemudian platform media sosial seperti apa yang mereka gunakan. Nah, karena sekarang sudah banyak sekali media sosial yang digunakan, dan pesaing kita itu menggunakan media sosial itu apa saja yang sekarang sudah banyak digunakan oleh konsumen kita juga. Kemudian lihat kehadiran, strategi dan platform masuk pada media sosial mereka. Bagaimana pesaing kita mendorong keterlibatan, bagaimana pesaing kita itu ataupun perusahaan pesaing kita itu mendorong keterlibatan dengan merek mereka melalui media sosial. Kemudian apakah pesaing kita itu memiliki tautan ke saluran media sosial? Jadi begini, jadi ketika mereka mempromosikan produk melewati media sosial, bagaimana jalan yang lebih strategis dalam mencapai iklan tersebut, dalam mencapai media sosial tersebut? Apakah konsumen itu dimudahkan dalam melihat konten mereka, ataupun mereka harus melakukan berbagai langkah agar mereka itu sampai kepada iklan-iklan yang sudah perusahaan kita buat gitu. Jadi bagaimana kemudahan yang mereka dapatkan, yang konsumen itu dapatkan. Nah, selanjutnya kita menuju ke analisis SWOT. Nah, karena analisis SWOT ini sangat penting digunakan dalam menganalisa kompetitor gitu. Metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Jadi analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, strength, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threat, yaitu ancaman. Nah, untuk kekuatan dan kelemahan itu sendiri itu berasal dari internal. Kemudian untuk peluang dan juga ancaman itu berasal dari eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama, sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan suatu bisnis. Kemudian sebagai langkah untuk mencapai visi misi perusahaan, sebagai langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dimanfaatkan oleh para stakeholder juga untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Kemudian membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita lebih tahu nih, apa saja yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Apa yang paling penting yang harus perusahaan kita lakukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT itu tadi, kita tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita lanjut pada faktor internal yang kita analisis melalui analisis SWOT. Yang pertama dari kekuatan, strength dan weakness. Itu mencangkup mengenai pengalaman perusahaan, baik yang berhasil ataupun gagal. Kemudian bagaimana keadaan finansial suatu perusahaan. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya faktor eksternalnya, yaitu dari peluang dan juga ancaman. Kita cari tahu nih, keadaan lingkungan eksternal kita bagaimana, peraturan pemerintahnya sekarang seperti apa, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan, karena perubahan-perubahan yang ada di lingkungan eksternal itu akan sangat cepat berubah.
kemudian tren yang ada sekarang bagaimana, kemudian budaya, ideologi, sosial, politik, perekonomian, dan lain sebagainya, kemudian peristiwa apa yang sekarang sedang terjadi yang mungkin bisa mempengaruhi strategi perusahaan kita, mungkin akan mempengaruhi tercapainya visi misi perusahaan kita ke depannya. Kemudian sumber permodalan yang kita dapatkan dari luar perusahaan kita, kemudian perkembangan teknologi dan juga informasinya. Nah, selanjutnya kita cari tahu dari kekuatan kita. Apa yang bisa kita lihat dari kekuatan perusahaan kita? Yang pertama, kelebihan perusahaan kita tuh apa saja sih? Kemudian strategi agar menjadi lebih baik. Kemudian hal yang menyebabkan perusahaan memperoleh penjualan gitu. Itu bisa menjadi kelebihan yang kita miliki. Kelebihan yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen kita itu apa saja? Kemudian keunikan yang kita miliki, apa saja perbedaan yang kita miliki dari perusahaan lain? Itu bisa menjadi kelebihan perusahaan kita. Kemudian kelemahan, kita lihat kelemahan kita. Hal apa yang harus kita hindari? Itu bisa menjadi kelemahan kita. Kita banyak menghindari sesuatu ketika kebijakan pemerintah itu sedang berlangsung. Nah, itu berarti kita mempunyai kelemahan berasal dari kebijakan pemerintah. Kemudian kelemahan yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen apa saja. Kemudian faktor yang menyebabkan penurunan penjualan, itu bisa menjadi kelemahan perusahaan kita. Kemudian faktor yang membuat perusahaan lain lebih baik dari bisnis kita. Nah, selanjutnya kita lihat peluang. Kita lihat dari sisi peluangnya. Kesempatan apa yang kita bisa lihat? Kemudian tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis kita. Nah, ini bisa menjadi peluang kita. Maka dari itu betapa pentingnya kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita, karena untuk melihat peluang yang ada gitu, dan bisa kita manfaatkan untuk menjalankan strategi penjualan kita lebih meningkat lagi. Nah, selanjutnya ancaman yang bisa kita lihat itu apa saja? Perkembangan yang berpotensi menjadi ancaman perusahaan kita itu apa saja? Kemudian hambatan yang sekarang sedang dihadapi kita itu bagaimana? Itu bisa jadi nanti akan menjadi ancaman yang lebih berat untuk perusahaan kita. Kemudian hal apa yang telah dilakukan oleh pesaing tetapi kita belum bisa melakukan itu bisa menjadi ancaman kita ke depannya. Kemudian perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis kita, kebijakan-kebijakan politik atau dan lain sebagainya yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan kita. Kita harus bisa siap menghadapi ancaman-ancaman yang di luar eksternal perusahaan kita. Nah, contoh analisis SWOT dari kekuatan, contohnya seperti apa? Misal dari perusahaan, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Nah, ini kekuatan, contoh dari kekuatan. Kemudian kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik kepada pelanggan. Contoh lain lagi yaitu seperti kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan dari pelanggan. Kebutuhan pelanggan kita dapat menangani. Kemudian kami memiliki reputasi yang baik pada market yang kita tekuni. Kemudian kelemahan, contohnya seperti apa? Staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu gitu. Kemudian perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Selanjutnya cash flow kadang-kadang tidak lancar gitu. Kemudian lokasi kantor letaknya kurang strategis. Nah, itu contoh-contoh dari kelemahan suatu perusahaan. Selanjutnya peluang. Contoh dari peluang apa? Sektor yang kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Pemerintah sangat mendukung perusahaan lokasi seperti kami. Kemudian belum ada nih persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Kemudian hanya dengan modal yang rendah, kami dapat memulai bisnis dengan baik. Nah, terakhir, ancaman. Contoh ancaman itu seperti apa? Perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Gitu, kurang siap dalam menghadapi ancaman. Kemudian perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini karena mungkin belum menganalisa pesaing dengan tepat. Kemudian kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini karena mungkin memang tidak sesuai dengan perbankan tersebut gitu. Jadi menjadi ancaman untuk kedepannya, nanti permodalannya akan kurang dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah materi untuk pertemuan yang keempat. Terima kasih untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.